Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Putri Wansari dari Prodi PJJ Manajemen. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang tren doom spending dan pergeseran psikologis konsumen Gen Z dan milenial. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas fenomena doom spending yang banyak terjadi pada generasi Z dan milenial, serta bagaimana psikologis digital seperti FOMO dan JOMO yang mempengaruhi perilaku konsumen mereka di era media sosial ini. Apa itu doom spending? Doom spending merupakan perilaku konsumsi di mana individu cenderung menghabiskan uang untuk kesenangan jangka pendek karena merasa masa depan tidak ada yang pasti. Jadi seperti you only live once. Akibatnya, mereka memilih menikmati hidup sekarang daripada menabung untuk tujuan jangka panjang seperti rumah ataupun investasi. Nah, contohnya seperti konser, gadget baru selalu mengikuti perkembangan zaman, kopi mahal, skincare premium. Hal ini dipicu dari ketidakpastian ekonomi dan tekanan pada sosial media. Nah, FOMO sendiri dalam pemasaran digital seperti contohnya pada brand Shopee, itu ada flash sale, tulisan waktu terbatas. Nah, salah satu strategi FOMO ini digunakan oleh e-commerce melalui fitur flash sale. Terus adanya hitung mundur, label stok terbatas, dan review singkat ataupun unboxing. Biasanya video dari influencer yang membuat konsumen merasa harus segera membeli sebelum kehabisan karena takut stoknya terbatas. Hal ini memicu keputusan impulsif berbasis emosi, bukan kebutuhan rasional. Apabila menyasar segmen JOMO atau Joy of Missing Out, jadi JOMO ini kebalikan dari FOMO, dia lebih bahagia ketika tidak mengikuti tren. Nah, maka strateginya yang diterapkan itu lebih fokus kepada value dan ketenangan, bukan urgensi. Jadi dia akan beli ketika siap, bukan ketika ingin. Lalu bisa menggunakan konten edukatif, mindful consumption, dengan highlightnya lebih ke kualitas dan ketahanan produk. Jadi jika brand ini ingin menyasar segmen JOMO, maka pendekatannya harus berubah. Bukan lagi menekan urgensi, melainkan menekankan kepada kenyamanan, kesadaran finansial, dan kualitas produk jangka panjang. Strateginya lebih menenangkan dan tidak memicu kecemasan konsumen. Nah, tahap keputusan konsumen di era doom spending ini yaitu model klasiknya pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, lalu evaluasi pasca membeli. Nah, perubahannya doom spending ini langsung lompat dari emosi, lalu tiba-tiba beli. Terus pencarian informasinya lebih singkat atau tidak terlalu dipedulikan. Jadi pada kondisi doom spending ini, tahap pembelian keputusan menjadi lebih pendek. Konsumen konsumen seringkali melewatkan tahap pencarian informasi yang mendalam, langsung membeli karena dorongan emosional seperti stres atau ingin self reward. Platform digital ini emang dirancang untuk mempercepat keputusan pembelian, seperti ada fitur pay later, checkout instan. Jadi, hal tersebut membuat konsumen tidak mempunyai waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya, sehingga impulsif buying semakin tinggi.
kadang dengan iming-iming gratis ongkir, live shopping dengan diskon yang besar. Selanjutnya, budaya digital seperti self-reward dan flexing. Nah, media sosial ini membentuk norma konsumsi baru. Budaya self-reward membuat orang merasa berhak memberi hadiah pada diri sendiri, sementara budaya flexing ini mendorong orang memamerkan gaya hidup untuk mendapatkan pengakuan sosial. Biasanya eh, mengikuti tren TikTok, Instagram, dan membutuhkan validasi melalui like postingan dan komentar. Nah, selanjutnya pengaruh budaya lokal atau global. Jadi ada dua hal. Yang pertama dipengaruhi oleh budaya global digital, tapi selaras dengan budaya lokal. Perilaku ini merupakan hasil perpaduan budaya digital global dan nilai lokal Indonesia, seperti kebutuhan akan diakui oleh kelompok sosial. Jadi bukan hanya budaya luar, tetapi sudah berasimilasi dengan norma sosial di masyarakat. Biasanya karena gengsi. Secara etika boleh nggak sih brand memanfaatkan FOMO? Kalau masalah etis, ini dipertanyakan karena memanfaatkan kecemasan, terus mendorong orang untuk lebih utang dan konsumtif. Jika berlebihan akan menimbulkan stres, finansial, dan gangguan kesehatan mental. Rekomendasi yang lebih etis untuk brand, terdapat beberapa solusi pemasaran yang sehat. Brand dapat tetap bisa mengeksploitasi FOMO dengan cara menghubungkan hubungan jangka panjang dan kepercayaan konsumen, seperti melalui edukasi, transparansi, serta kampanye belanja yang bijak, sehingga strategi pemasaran ini lebih etis dan dapat berkelanjutan atau jangka panjang. Jadi kesimpulannya, doom spending ini merupakan fenomena nyata yang dipengaruhi tekanan psikologis dan budaya digital. Brand memiliki pilihan mengejar penjualan jangka pendek melalui FOMO atau membangun loyalitas jangka panjang melalui pendekatan yang lebih etis dan mindful. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.